Allah. Subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi. Itu bacaan waktu sujud. Adapun waktu rukuk ini, ya, kita menundukkan kepala kita, ya. Kita tundukkan badan kita, ya, hati kita, jantung kita, segala perasaan jiwa dan raga kita, kepala kita, ya, menunduk di hadapan siapa? Allah yang Maha Agung. Itu dia punya falsafah dia. Ya. Jadi dikala kita, ya, tundukkan kepala, dalam jantung hati kita, ya, itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tundukkan segala pemikiranku, aku tundukkan segala kebijaksanaanku, aku tundukkan segala segala-galanya yang ada padaku, ya Allah. Aku tidak punya apa, ya, aku tunduk kepadamu, ya Allah. Ya, kita tunduk, ya, pasrahkan, kita menundukkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ya. Jadi kita menundukkan itu bukan sekadar, ya, itu rukun, ya, di dalam solat, bukan, ya. Tapi kita tundukkan, maknanya kita tundukkan sekali segala, ya, jiwa raga kita, perasaan, pemikiran, ya. Pemikiran yang selama ini kita agung-agungkan, aku orang yang pandai, aku orang yang cerdik, ya. Aku bukan seperti orang-orang yang lain, aku SPM, aku semuanya dapat A, ya. Berbangga dengan akal fikiran, ya. Jadi, ya, orang yang berbangga dengan akal fikirannya, kecerdikannya, kepandaiannya, dengan sijil-sijilnya, merasa angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu hendaklah tundukkan segala keegoan kamu, kecerdikan dan kepandaian kamu kepada Allah yang Maha Agung. Yang agung ialah Allah, bukan manusia. Yang agung ialah Allah, bukan raja yang agung. Yang agung ialah Allah, bukan PhD doktor-doktor yang agung. Yang agung ialah Allah, bukan coronavirus, ya. Yang agung ialah Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk itu, ya, memberi isyarat bahawa, ya, kita sangat-sangat hormat, tabik hormat, ya. Kita, orang putih panggil apa? Salut. Binatang itulah, ya, kepada Allah, ya. Maknanya, ya, kita buangkan segala, ya, perasaan, ya, kebanggaan kita, apa yang kita miliki, kekayaan, harta benda, ya, sijil dan sebagainya, kita tundukkan, buang itu semua. Tunduk kepada kebesaran dan keagungan siapa? Allah. Kalau anda, ya, rukuk, tetapi anda masih lagi berbangga dengan kekayaan kamu. Anda rukuk, tapi anda masih lagi berbangga dengan kecerdikan akal fikiran kamu. Kamu rukuk, ya, tapi kamu berbangga lagi dengan apa yang kamu miliki, ya. Harta, kekayaan, kekuasaan yang kamu miliki, ya. Kamu tidak tinggalkan, kamu merasa, ya, itu yang besar, ya. Maka rukuk kamu, ya, tidak ada artinya. Kamu sebenarnya bukan rukuk kepada Allah yang Maha Agung. Inilah, ya, kenapa Allah Ta'ala sebutkan Allah, ya, yang sifatnya apa? Azim, agung. Dalam suratul Fatihah, ya, disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Allah yang mengatur hidup, ya, yang mengatur apa ni segala alam. Sifat Allah Ta'ala itu mengatur. Dalam Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, disebutkan sifat Allah yang pengasih lagi penyayang. Tapi dalam rukuk, ya, kita membaca, ya, Allah Ta'ala sebutkan apa? Ya, Rabbiyal Azim, ya, mensifatkan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Yang agung ialah Allah, yang besar itu ialah Allah, yang hebat itu ialah Allah, ya. Manusia ni apapun pangkat, apapun kekuasaan, apapun jenis kecerdikannya, itu semua bukan agung dan bukan hebat. Yang agung hanyalah siapa? Allah. Jadi waktu anda solat, buangkan itu semua. Jangan duk merasa andalah orang yang paling hebat di atas muka bumi ini. Andalah orang yang paling kaya, ya, di dalam muka bumi ini. Anda orang yang paling berkuasa di atas muka bumi ini, ya. Semuanya tidak ada, tuan-tuan, ya. Akan dijawab, ya, di dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yang sebenar-benar raja, ya, di hari kiamat nanti ialah siapa? Allah. Limanil mulkul yaum. Siapakah raja pada hari ini? Mana raja-raja dunia?
Mana raja-raja dunia yang dulunya hebat waktu kat dunia? Semua orang patuh taat kepada dia. Siapa melanggar hukuman dia akan dihukum. Ya, tapi mana sekarang raja-raja? Allah Ta'ala cabar. Nanti di akhirat. Limanil mulkul yaum. Siapakah dia raja ya pada hari ini? Ya. Manusia beriman akan menyebutkan Allah lah ya yang menjadi raja. Al-Qahar ya, yang mempunyai sifat qahar ya, gagah perkasa. Baik ya, ini yang kita kena maklumi jiwa kita. Ya. Kalau semua ya keegoan kita tidak ditundukkan, bermakna ya solat kita tidak membekas di dalam jantung hati kita. Masih bangga lagi ya, bangga dengan apa yang kita miliki, kekayaan ya, kesehatan ya, pangkat, derajat, kekuasaan ya, segala-galanya ya. Kalau tidak ditundukkan kepada Allah ya, anda akan terus memiliki sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sedangkan satu zarah ya, kesombongan itu adalah tanda-tanda ya orang yang akan dihumbankan ke dalam api neraka. Baik. Selepas kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya, kita kenapa tumak ninah ya, barang ya sebentar ya. Kita kena tumak ninah ya. Berhenti sekejap. Jangan terus ya. Jangan terus bangun ya. Jangan terus bangun, berhenti sekejap. Tumak ninah tu maknanya apa sahabat? Ya, tumak ninah tu ya. Tumak ninah tu maknanya ialah ya ketenangan. Supaya kita solat dalam ketenangan, jangan terburu. Jangan mengejar supaya ya solat itu segera dihabiskan, ditamatkan. Ya, solat dalam keadaan tenang, baca dalam keadaan tenang. Subhana rabbiyal. Sambil kita membaca itu kita tergambar ya. Tasawur ya, kita tergambar ya semua ya keagungan dan kehebatan Allah ya. Sedangkan makhluk ini ya tidak ada apa-apanya kehebatan dan keagungan. Keagungan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Kita kemudian tumak ninah ya, tenang ya, tenangkan. Ya, kalau kita tadi ya, bila kita mengenang Allah Ta'ala yang agung barangkali ya, sedu sedan ya jiwa kita ya, kemudian kita tumak